يا ربي صل على الرسول محمد سيد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna termasuk ingsun iku anzalna numurang sapa ingsun hu ing lailatul qadar fi lailatul qadar ing dalam lailatul qadar hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadar ing dalam malam lailatul qadar. Kali ini kita membahas malam lailatul qadar, berawal dari surat Al-Qadar, yaitu bahwa Gusti Allah nurunaken kitab suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada apa di malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya menurut sebagian ulama inzalu anzalu fi fadli wa ya'util akhir, bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan fi awail ashil akhir min Ramadan. Diturunkannya malam Lailatul Qadar pada bilangan ganjil yang ke-10 akhir, berarti tanggal 21, 23, 25 sampai 27 dan 29. Wala'alla as-sabi'a minha, dan yang lebih mendekati malam Lailatul Qadar itu temurunnya tanggal 27. Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu kita berdoa kepada Allah sebanyak mungkin. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Ya, karena li syarafiha. Malam Lailatul Qadar ada satu kemuliaan tersendiri. Atau ada yang menafsiri li takdiril umur fiha, karena mengkonsep semua sesuatu yang ada di dunia ini itu pada malam Lailatul Qadar. Segala sesuatu kehidupan yang akan terjadi untuk tahun depan ditakdirkannya, dikira-kirakannya itu pada malam Lailatul Qadar. Karena dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala fiha yufariqu kullu amrin hakimin. Wa dzikr al-alif imalit taqdir aw lima ruwi 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu dzakara israilan labisa silah wa ghaza fi sabilillah al-fashari. Bahwa dulu yang namanya Bani Israil itu selalu memakai pakaian berperang dan berperang ke jalan Allah selama 1000 bulan. Akhirnya orang-orang yang beriman itu merasa kagum dan merasa bahwa amalnya kalah oleh orang-orang Israel, sehingga orang-orang yang beriman dikasih oleh Allah yaitu satu malam, dan malam itu lebih baik daripada peperangannya orang-orang Bani Israel. Apa itu malamnya? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, bahwa malaikat semuanya akan turun pada malam Lailatul Qadar. Disuruh siapa malaikat pada turun di dunia ini? Fi sama'i dunya bi idzni rabbihim
dengan izin Allah. Bayanun lima lau fudilat ala alfi syahri, menunjukkan bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Dan para malaikat temurun di muka bumi ini atau ke langit dunia itu menunjukkan bahwa ada satu khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa turunnya malaikat langsung ke dunia, ada yang mengatakan bahwa hanya sampai ila sama dunia, sampai langit dunia. Atau taqarrub ilal mu'minin, atau ada yang mentafsiri memang temurunnya malaikat itu ya kepada orang yang beriman. Min kulli amrin, dari semua suatu, min ajalini kulli amrin minal khair wal barakah udira fit kasinal qabil. Semua permasalahan baik yang bersifat kebaikan dan kebarokahan itu nanti ditakdirkan, dikira-kirakan, diplanningkan, dirumuskan pada malam Lailatul Qadar untuk tahun yang ke depan. Jadi ajalnya manusia apa itu ya ditakdirkannya pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'ul fajar. Keselamatan pada malam Lailatul Qadar sampai kapan? Alaqdurullah fi ila salama, hanya bisa Allah tidak mentakdirkan pada malam itu kecuali berupa keselamatan. Hatta matil fajar, malaikat temurun sehingga fajar keluar, sampai keluarnya fajar. Dan dinamakan malam Lailatul Qadar karena di malam Lailatul Qadar di samping masalah ajal, begitu pula al-ahkam, hukum-hukum, hikmah-hikmah wal arzaq, rezeki, wa ma yatuku fi tilka sana ila mitadilailah min sanal qabilah yuqaddirullah ta'ala fi biladi wa ibadi. Semua manusia itu ditakdirkan oleh Allah pada malam Qadar tentang suatu kebaikan untuk tahun depan. Ada ya lagi yang mengatakan kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar dana yaqtul fil umur wal akam komunikasi salah qabilah. Ada yang mengatakan memang dirumuskannya suatu kebaikan tahun depan, dirumuskannya pada malam Lailatul Qadar tahun sekarang. Tetapi prosesnya si Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengaturan tentang catatan rahmat dan azab kepada malaikat Jibril. Jadi oleh rahmat Gusti Allah ki malaikat Jibril wong kian oleh kian wong kian kono disiksa oleh cobaan kaen-kaenen iki diserahkan ning malaikat Jibril. Ini menurut versi yang kedua. Wa tafdari qabdir ruh wa ankitul ajal ila Azrail alaihi salam yaqulu ta'ala fi yufariqul amrin hakim, bahwa pencabutan ruh, inkitul ajal, tutuge ajal, selesainya masa waktu manusia itu diserahkannya kepada malaikat Israil. Di malaikat Israil mungkin ki seragat ki kontrake. Kau tahun depan jam kian dina kian tahun kian ana ning kene iku wis langka umure senja. Itu diserahkannya kepada malaikat Israil. Awil qadi bi mana aduk lanal ardu tadi kulak tilkal kasulusi malaikat alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa qadar di sana itu bi mana adzaik. Jadi bumi iku di Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Ada yang mengartikan qadar takdir, ada yang mengartikan qadar adzaik karena bumi iku kepek nang malaikat kang pada turun gawar. Maka malaikat mutun akhirnya bumi sesek. Sehingga dikatakan al-qadar. Ada lagi dalam Mishkatul Anwar sabab nuzulul malaika ilal ardi fa tuqadar al-ulama qol ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa ketika para malaikat berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha, bukankah engkau wahai Tuhanku menjadikan seorang makhluk yang selalu berbuat onar di muka bumi dan selalu berbuat
peperangan mengalirkan darah akan kau jadikan saja. Sementara kami para malaikat selalu baca tasbih dan tahmid dan takdis kepadamu. Ya Gusti je panjenenganku masih gawe wong sing pegaweane tukang ribut bae. Ya mulane sadurunge ana manusia iku ana sekelompok makhluk arane Banuljan. Banuljan iku pegaweane ribut bae ngibadah kanjeng. Sehingga ketika membuat manusia, para malaikat lalu mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apaan gawe makhluk sing pegaweane ribut karo peperangan beta? Coba jadi dengan kita. Pegaweane maca tasbih bae tekan kiamat. Baca tahmid bae tekan kiamat. Dan selalu mensucikan kepadamu. Lalu Gusti Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya lebih mengerti apa-apa yang kau belum tahu. Akhirnya pada malam Lailatul Qadar ternyata tidak semua orang manusia di muka bumi ini selalu berbuat mafsadah, kerusakan, atau berbuat yasfikud dima, berperang saja. Tetapi pada malam Lailatul Qadar ada sebagian manusia itu selalu beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Gusti Allah, ini alau malat, sungguhnya Gusti Allah mengerti apa yang kau belum tahu. Ku manusia ku orang kabeh gawe ribut, ku manusia orang kabeh gawe peperang. Wa sababu nuzul hadis surah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala laqad Jibril inda Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yaqulu sam'un al-ghaz wa huwa ghaza al-kaf al-fasah. Itu mengenai masalah Sam'un ya. Karena Sam'un itu selalu berperang 1000 bulan, tapi karena kesaktiannya Sam'un itu tidak ada yang bisa mengalahkan, tetapi yang membocorkan atas kesaktiannya adalah istrinya. Lalu pada malam itu bahwa Sam'un minta kepada Allah ketika kesaktiannya hilang dan bisa dikembalikan lagi. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu apa yang kita lakukan menurut Imam Ar-Razi ketika fajar datang pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril mengundang, ya ma'asyal malaika ar-rahil ar-rahil. Wahai golongan malaikat, cobalah ke sini. Lalu para malaikat berkata, ya Jibril ma sunallahu bil musafahatilaila min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hai malaikat Jibril, apa yang sedang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang muslim atas umat Nabi Muhammad? Ternyata jarane malaikat Jibril berdialog dengan para malaikat bahwa Gusti Allah itu lagi menampakkan rahmatnya dan mengampuni kepada orang-orang yang mukmin kecuali 4 golongan. Di malam puniku Gusti Allah ngapurani wong Islam wong mukmin kabeh kecuali 4 golongan. Jadi 4 golongan ini tidak akan diampura ketika malam Lailatul Qadar. Padahal lagi panen-panennya ampunan. Siapakah orang 4 itu? Adalah qala mudamminal khamri, orang yang selalu melakukan minum khamar, mabok bae pegawean. Jadi pada malam itu Qadar itu beli malam jaluk ngapura ya mabok bae. Bahkan menjadi suatu aktivitas sehari-harian, tidak ada kata terlambat. Wis pemawan bengi pegaweane mabok bae, iku mudamminal khamri. Ora diampura nang Gusti Allah. Wa'aqil walidaini dan juga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini wong tuane lawan yang wong tua lor. Iki selama belum minta ampunan kepada kedua orang tua, maka kelak pada malam Lailatul Qadar tidak diampuni oleh Allah karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Gusti Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Bendunya Gusti Allah itu tergantung bendunya kedua orang tua kita. Tetapi ketika sebelum malam Lailatul Qadar kita meminta ampunan kedua orang tua kita, Gusti Allah yang ampunkan. Makanya
aja sini jaluk ukuran yang wong tua lot. Entah siapa yang salah, entah bagaimana, tetap kita sebagai seorang anak harus minta ampunan Gusti Allah. Itu nomor 2. Waqat irrahmi wal masyahid, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Memutus hubungan silaturahmi ini yakni al-masarim wa alladhi yatakallam wal masyahid. Jadi beli gelem kandak karo bature telung di musuhan pak neng sampai telung dina luwih. Iku ora harapan diampura nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di 4 orang tidak akan diampura pada malam Qadar, sementara yang lain diampura. 4 orang tadi adalah 1 mudaminul khamri wa aqil walidaini wa qati'ur rahmi wal masyahid. Masain di sini orang yang bermusuhan dengan temannya atau saudaranya sudah 3 hari lebih tanpa ada pembicaraan. Jadi pamenang-menang kayak kebo. Bakal ketemu pamenang ora sapan sinyapan, ora apa. Tapi menengamu karena memang ada unsur ketidakcocokan. Ada unsur kebencian. Bukan karena ada unsur menghormati dan seterusnya. Ngoten. An Ibnu Abbas Nabi alaihi wasallam naqal man shalal Lailatul Qadar. Tetapi untuk menghidupkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu sebaiknya kita berusaha sholat pada malam Lailatul Qadar minimal 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, lalu disusul baca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad ping 3 atau ping 7. Dan membaca Astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Dan dia akan diampura oleh Allah selama dia belum berdiri masih pada tempatnya. Ketika habis sholat Allah akan mengampuni, bahkan kedua orang tuanya pun juga diampuni. Innallaha yanzilu fi lailatul qadar rahmatan wahidah. Jadi pada malam Qadar itu rahmat satu yang diturunkan Allah kepada semua orang yang mukmin, baik di arah timur atau arah barat, dan juga yang lainnya tetap diampura. Terus pada malam Lailatul Qadar ini bahwa pintu langit memang dibuka. Pintu langit itu dibuka pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada seorang hamba yang sedang sholat kecuali nang Gusti Allah. Setiap satu takbirannya akan terbuah, akan terlihat suatu pohon dari surga. Jadi setiap takbirannya itu dari pohon ning surga. Andaikan dia memakai pohon itu maka bisa mengagumi selama 100 tahun. Jangan putus. Di malam Lailatul Qadar ada pula yang mengatakan bahwa kita itu harus bagaimana, apa yang kita bacakan, kita doakan. Padu minimal satu waktu pada malam Lailatul Qadar itu kita bisa membacakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Kalau anak bareng-bareng, kalau ani sendirian. Ya Rasulullah la wafaqtu lailatul qadri fama aqulu, wahai Kanjeng Nabi, lamun kita metui nemoni nyampaki ning wulan malam Lailatul Qadar iku kudu maca apa? Ya wis macane Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya apa tanda-tandanya kan ngoten ya. Ya tanda-tandanya ya anginnya tidak terlalu kencang sebagian ulama ngoten. Terus ya langka hari awannya beli panas pisan.
Tapi ketika waktu siang pun juga kita tetap selalu membaca tahmid dan istighfar nang Gusti Allah. Bukan berarti kita diam saja. Ya minimal kanggo mengisi malam Lailatul Qadar itu sembahyang isya jamaah karo traweh jamaah, terus saya salat sesalaman atau rong rakaat. Itu yang penting pada malam 20 sampai tanggal 30 kita hendaknya melakukan sholat malam, tapi ya sembahyang isyane ya tetap kudu dilakoni. Nah sekarang begini, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya, ada yang mentafsir yang penting tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 kita mengharap-harapkan itu boleh. Ada yang mengatakan ya diharapkan itu tanggal 20 sampai tanggal 30. Anak sing ngatakan itu cukup ganjil lepas likur, lulikur, selawat, pitulikur dan sangalikur. Dan semuanya itu adalah baik. Dan itu adalah termasuk daripada rahasia Nabi Allah. Dan di antara rahasia Nabi Allah dalam satu tafsir ulama adalah dan nama atau berapa itu di antaranya rahasia Nabi Allah adalah surat Al-Mutasyabihat. Tidak ada yang tahu bahwa arti daripada Yasin, Nun, Hamim, Ain, Qaf itu wallahu a'lam bimuradi. Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu adalah satu rahasia Allah tidak bisa diungkap. Yang rahasia sih piye? Lamun diwarakan ada rahasia. Nah, nomor lorone di antara rahasia Gusti Allah adalah ijabatu doa fi lailatul jum'ah. Di malam Jumat ana ijabatu doa jam-jam Gusti Allah seperti atau ketika waktu malam dianjurkan berdoa. Terus ini dina Jumat sing ngatakan badal asar sing badal maghrib sing ngatakan ning konone bainal khutbatain di antara dua khutbah. Terus antara rahasia maning sedekah sirri karo sedekah alaniyah, besar dan kecil itu adalah rahasia Gusti Allah. Dan juga masalah jodoh pati itu masih rahasianya Gusti. Dan malam Lailatul Qadar pun juga termasuk rahasia Gusti Allah, tidak bisa diungkapkan, dipastikan. Hari kiamat pun juga termasuk rahasia Gusti Allah. Nah sekarang kalau Gusti Allah memberikan satu ketentuan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21, berarti tanggal selain 21 kita itu leha-leha. Oh ternyata ada manfaat yang Gusti Allah merahasiakan. Artinya kapan saja di mana saja selama masuk bulan Ramadan kita masih bisa berharap kedatangan bulan malam Lailatul Qadar. Nah itu jadi ya lamun kita ngibadah sesalaman serong rakaat itu bagai ibadah 1000 bulan. Pahalanya pada baik karo 1000 bulan. Lamun sedekah sekian pahalanya pada baik karo sedekah pirang-pirang bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu pirang-pirang hitungan deh. Untuk pengantar malam Lailatul Qadar ya cukup sekian, bisa diteruskan. Nah, pertanyaan. Wonten pertanyaan dari Kang Puja Desa Tempel. Okay. Apa yang harus dibaca ketika malam Lailatul Qadar? Ketika Nabi Muhammad membacanya Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kira-kira selain kun napa malih yang ditunjukkan menjemput malam Lailatul Qadar? Ya kalau melihat terhadap konteks yang ada bahwa membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni itu adalah amalia yang langsung dari Kanjeng Nabi. Ya adapun kita membaca tasmid, tahmid dan itu ya boleh-boleh saja, atau aurat-aurat yang sifatnya baik itu ya sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Apa saja yang sifatnya itu adalah suatu kebaikan ya boleh. Akan tetapi jangan sampai membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni itu dilupakan. Man qama sa'atan fi lailatul qadri qudira ma yahlibur ra'i syatan habilallah min siyamid dari kulli. Walladzi ba'athani bil haqq nabiyyan likulli ayatin minal Qur'an lailatul qadri habilallah min ayakhima fi ghaib minal layali. Demi zat yang telah menciptakan aku pada malam Lailatul Qadar. Bisa Allah mengutus kepada aku sebagai seorang nabi
untuk membaca ayat dari Al-Quran pada malam Lailatul Qadar lebih aku cintai di sisi Allah daripada kita menghatamkan satu ayat Al-Quran di lain malam Lailatul Qadar. Jika ini membaca Al-Quran ya boleh baca Al-Quran, ya sifatnya wiridan dan seterusnya itu boleh-boleh saja mengisi malam Lailatul Qadar, tapi tetap konsep bahwa ibadah yang paling baik di antara barang wajib adalah sholat. Ibadah yang paling baik di antara ibadah sunnah ya sholat sunnah. Adapun nanti membaca Allahumma innaka afuwwun karim itu ya salah satu bentuk anjuran. Satu anjuran aja sampai kita orang melu karo Kanjeng Nabi. Tapi kalau memang lupa atau lali ya ora apa-apa, mereka beli kelingan. Aja sampai beli kelingan maca Allahumma innaka afuwwun karim itu adalah momennya adalah satu pengampunan. Makanya iki langsung sing Kanjeng Nabi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya pun maca tasbih, maca tahmid, maca tahlil itu ya sekuat. Ya orang apa. Ya sholat terus, sholat hajat terus, bisa tasbih. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus langkah mana? Nomor 2 dari Pak Hadi dari Desa Rancahan menanyakan ciri-cirine wong oleh Lailatul Qadar iku kayang napa? Enggak. Jadi itu termasuk rahasianya wong-wong sing mendapatkan ya sampai sekarang pun juga secara pribadi sekedar bisa membacakan secara konteks, secara kitab, akan tetapi secara pasti ya belum bisa. Tetapi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu cirinya bagaimana ya enak uripe tenang karena mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya tidak sembarang manusia yang bisa mengetahui, cuman kehitung kita iku wong sing lagi murid-murid ning waktu bengi bokat bae digolongakennya karo wong sing lebih khusus. Umpama sampai ketemu ya berarti ya simone beli bener dadine bener, simone sembayangan langsung dadine ya waktu sembayangan mone telung waktu ya jadi 5, simone keimanan tipis dadine kandel. Berarti orang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar keluar dari syariat tidak ya tetap makan lebih baik daripada hari-hari sebelum itu Bang Hadi. Pertanyaan yang ketiga dari Siti Nur Halimah dari Hong Kong. Apakah bagi kaum perempuan yang sedang berhalangan masih bisa meraih keistimewaan Lailatul Qadar dan bagaimana caranya? Wong sing lagi halangan nggih pengen ibadah iku pripun amran pada bae oli Lailatul Qadar. Iya. Orang yang sedang berhalangan terutama kaum hawa kan tentunya udah nifas. Sementara anjurannya kan harus sholat. Tetapi yang namanya ibadah tidak terputus oleh kain. Karena ibadah singgol itu berupa sholat. Tapi kalau zikiran mah boleh, baca tasbih, subhanallah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ping 2000 bega, sejam pegel. Nah, itu termasuknya ya cara mendapatkan malam Lailatul Qadar batur pada sholat kita baca sholawat. Karena sholawat orang apa bagi orang yang berhalangan. Dari sholat banyak orang oleh, terus ya dedonga ya. Selawat ya didoakan moga-moga selawatnya pula kanggo wong tuane pula sing kanggo guru-guru pula sing pada langka kanggo bapak tua mbok tua terutama kanggo kehidupan pribadi supaya kehidupannya lebih terarah. Jadi orang yang sedang berhalangan ketika pada malam Lailatul Qadar pengen ibadah yang membaca maca sholawat. Ya, pertanyaan yang terakhir, orang yang tidak melaksanakan ibadah wajib, tetapi karena maukah nang fadilah seperti 83 bulan ya 1000 bulan
83 tahun lah kurang lebih seperti itu. Ketika sholat malam qiyamul lail atau itikaf iku semangat kan. Wae subuh karib pripun hukume kira-kira wong model mengenen nggih oli beli Waya subuh karipan maksudnya. Alias ditinggal lah. Itu termasuk ya gurur, tertipu. Tetapi ketika dia itu setelah melaksanakan sholat sunnah terus lalu dia tidur, maka tidurnya ini yang perlu dibahas. Karipan ku orang mungkin orang turu dingin, ya pasti turu dingin. Anak karipan anaknya tur. Maka karipan itu ya kakean tur. Ketika tidurnya itu dirinya meyakini bahwa kita kalau nanti saya tidur pasti kawan karipan. Maka turunnya sing dos. Tapi lamun kita ku turu biasanya pada ngeliat pege jawar kita. Maka ya boleh-boleh saja tidur. Ternyata kelambasan makanya orang dosa. Karena kebiasaannya ngeliat langsung wareg. Tapi wis baru dia kayak itu pelor, nyakil ya molor. Maka itu turunnya sing dosa. Dan tadi masalah makanya ya kira-kira wajib aja sampai ditinggalkan. Sunnah aja sampai hilang. Wa alamatu dzalika man iksya'ara jilda wa raqqa qalbu wa damat ainu fa min masafati Jibril alaihi salatu wassalam. Tanda-tandanya ini berangkat dari khilafi yang mufassir makna ruh. Ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Bahwa malaikat Jibril dari surat Ka'ab al-Ahbar an-nasidatul muntaha malaika la ya'lam adam illa Allah, bahwa ning sidratul muntaha tidak ada yang diketahui malaikat, hanya Allah yang tahu berapa jumlah. Semuanya turun bersama malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Dan malaikat Jibril posisinya berada di tengah-tengah dan mendoakan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan kebaikan. Dan semua orang-orang yang Islam itu selalu bersalaman dengan malaikat Jibril. Tanda-tandanya orang yang iksya'ar jildah. Jadi awaknya itu merasa bermedigan. Waraqqa alai waraqqa qalbu. Atine ku tipis. Bermedigan, atine lemes. Wadamat aina. Kedua matanya itu adalah mengalirkan air mata. Bahwa min mu'asafati Jibril itu tandanya orang yang sedang bersalaman dengan malaikat Jibril. Itu tanda-tanda ketika malam Lailatul Qadar wong sing salaman karo malaikat Jibril, kulit yang merasa germidigen, atine lemes, matane nangis. Itu wong-wong sing mendapatkan salaman sing malaikat Jibril. Tapi yang hubungannya kayak apa biru? Tanda-tandanya baik. Namun sekedar pengakuan saja ya silakan, tetapi masalah ngantor dunia urusannya sejen mani. Ana sing ngaku-ngakuan, ana sing memang kenyataan. Cuman ya begitu, ada ulama yang mentafsir ngoten masalah ar-ruh dari permasalahan malam Lailatul Qadar. Mangga. Bang Idris, Lailatul Qadar ku kejadiannya beberapa menit tak sewengi-wengi. Iya. Jadi malam Lailatul Qadar itu ya malam ning kono ya sewengi. Ini maghrib gak sampai tekan matlail fajar. Keluarnya fajar soal tekan subuh. Tidak hanya sebentar. Iya. Itu yang penting malam itu. Dan yang pernah dibahas masail kan malam Lailatul Qadar itu antara negara satu dengan negara yang lain kan harinya yang berbeda. Kadang di Indonesia nih awan, di saja negaranya kan anak sing bengi. Tapi ya ternyata memang itu menurut ulama ya pada malam ini posisinya bengi baik. Ada. Jadi kadang ya bengi baik. Singkatnya bengi terus. Waya sing tekanan kan sing tanor sengenge. Bengi mana ya bengi baik. Ada yang mengatakan ya seketika itu pada malam dan semuanya dalam keadaan malam.
Tidak ada malam Lailatul Qadar yang jatuhnya itu pada waktu siang. Ini perlu penelitian, artinya perlu dengan angan-angan supaya antara ilmu alam dengan ilmu agama disatukan, bahwa adanya malam Lailatul Qadar terjadi pada waktu malam. Sampai kapan ya? Sampai hatta matla'il fajar, sampai keluarnya fajar shodiq. Nah, subuh lah awalnya awan itu ya orang apa cukup ya. Itulah sekilas malam Lailatul Qadar. Barangkali ada yang salah, minta maaf sebesar-besarnya. Masalah sekian. Nah, enggak. Pripun Kang? Betul nggak kesempatan? Al-Quran kan turun pada malam Lailatul Qadar ya. Nggih. Nah, lantas kenapa diperingati di kita di Indonesia ya? Apa di luar juga sama? Tanggal 17 Ramadan. Nah, itu sumbernya dari mana? Kan jelas di Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jelas. Sedangkan malam Lailatul Qadar tidak bisa ditebak kan? Langsung baru ya. Hanya ada tanda ibadah. Al-Quran digunakannya pada malam Lailatul Qadar, tapi diperingatinya itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu kalau dalam pembukaan puasa awalnya jelas belum bisa secara konsep nas atau secara ibarat. Kalau masalah kenapa diperingatinya tanggal 17 Ramadan sementara turunnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang namanya malam Lailatul Qadar itu tidak bersangka kabut. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada. Ada yang mengatakan tanggal 20, ada yang mengatakan hari ganti. Hingga ditarik kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar itu ulama yang mengatakan atau memperingati tanggal 17 Ramadan berarti mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Tetapi sampai pendapat yang lain mengatakan bahwa anane malam Lailatul Qadar itu di tanggal 21, 23, 25 sampai 29. Nah, ini tidak ada satu pertentangan secara ilmiah, tapi yang jelas pada yang namanya malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Jadi kemudian pada bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, sehingga mau memperingati pada tanggal 18 ataupun juga tetap tanggal 21 ya malam jelas ya. Kenapa milihnya itu di tanggal 17? Itu ngambil daripada khilafiyat, keluar dari khilaf kan rahmat. Mungkin apa jawaban sementara mungkin bagi nanti ada jawaban yang sulit Allah. Terakhir tadi sing Kang Miftah suka selamat. Kadang di Indonesia berbeda antara NU persis syahadatain menyikapi hal seperti itu. Gimana solusinya? NU Muhammadiyah versus Firqah lain mengenai masalah apa nih? Amin. ya, Dijelaskan. kian ke wis tak takon nih ning masalah Lailatul Qadar ta cuma dereng balas. Ya pertanyaan itu masih bulat dan dia belum jelas, harus ada klarifikasi pertanyaan. Perbedaan apa? Mungkin kalau kita ditarik permasalahannya, anak sing anjel anak sing beli jemaah Paling nggak disebut baik lah. cara mengkaji anak itu diangkat. Nah, prewen kita ya kitanya ya wong anu ta wong duduk
Maka NU yang andal Lailatul Qadar. Buktiin Qur'an anak bisa. Tapi kalau memang kita tidak percaya Lailatul Qadar ya terserah. Tapi kalau tidak percaya kepada Al-Qur'an ya ikut aku. Walaupun satu guru tidak percaya. Makanya pertanyaan itu harus dibenarkan, yang dimaksud perbedaan apa ini. Akhirnya sekedar perbedaan ini ya banyak. Nah, cuman kadang ada yang perbedaan secara tidak itbaq kepada ulama, hanya sekedar dengan Al-Quran dan Al-Hadis saja, atau bahkan sebagian saja. Ini yang sudah pada ranah-ranah ilmiah. Makanya jangan dulu kita menjawab sebelum pertanyaan itu jelas. Adapun perbedaannya ya kita sebagai orang yang belum dan namun malam Lailatul Qadar itu yang andal jadi ya kanggo Sukiki saudara Miftah daerah Gas Slamet itu mohon diperjelas pertanyaannya, jangan sampai timbul satu kesalahan. Ayo lanjut sampai jam 9:30 lah. Anak-anak Ustaz iki dari Kang Maul sing ana ning Jepang. Kang, lamun ning malam Lailatul Qadar nglakoni maksiat, ketika nglakoni kebaikan iku ganjarannya 1000 bulan. Lamun nglakoni maksiat apakah pada dosanya selama 1000 bulan? Kurang lebih seperti itu. Ari Batur pada sampai di komponen garek bagus, aku pengen dosa bae maul. Beres kami lagi naon pertanyaan. Iya. Jadi lamun di kompon bener, ajang dating-dating barang bener ya beli aja kan umpama aja kun gawe salah. Pada pihak kalau sebulan tak beli. Jadi gawe dosa ya tetap bahwa dosa itu dihitungnya si kebaikan bisa sampai berlipat ganda. Tapi ya memang sangat aneh pertanyaan. Ketika mereka atau beliau-beliau itu berburu kepada kebaikan, maka yang satunya ini berburu kepada hal-hal yang negatif. Bisa orang usah ditakunakan ini nggak mau masalah kejelekan. Tapi lah mau nah ini suatu hal yang maksabnya terjadi. Ketika ada seorang berbuat salah pada malam Qadar tetap ditulisnya umat kanjeng Nabi masih mau ditulisnya sebulan ya bahaya ya mun. Ya tetap ditulisnya hanya saat itu, tapi kalau kebaikan ditulisnya 1000 bulan. Itu termasuk ngambil kosa istihadi ummah, kekhususan umat-umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti ada dua pertanyaan yang kan pertama saudara Miftah, yang kedua saudara Ustadz Umam, bahwa kenapa yang diperingatinya itu adalah tanggal 17 sementara pertama adalah tanggal 20 atau bulan gaji, tanggal gaji. Tapi untuk pertanyaan atau jawaban saudara Ustadz Umam, yang namanya malam Lailatul Qadar tidak hanya tanggal 20 sampai tanggal 30, melainkan ada ulama yang mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bisa terjadi yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi memperingati tanggal 17 Ramadan tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah akan dibahas kanggo halaman hadiah mata masalah saya ini kondisional saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.